guys, balik lagi di Bincang Kelam, jangan dengerin sendirian. So, kali ini kita akan kedatangan bintang tamu yang bersedia untuk menceritakan pengalaman horornya. So, langsung aja kita sambut bintang tamu kali ini. Oke guys, jadi sekarang bintang tamunya udah di hadapan aku dan di hadapan kalian juga tentu pastinya. Jadi aku akan langsung aja mempersilahkan bintang tamunya untuk memperkenalkan dirinya secara langsung. Oke guys, nama aku Tira. Di sini aku akan menceritakan pengalaman horor pribadi aku ke kalian semua. Oke, ini kalau ngomongin horor, kamu percaya nggak sih kalau misalkan kita nyeritain mereka, itu sama aja kayak kita ngundang mereka untuk datang? Percaya nggak percaya? Karena kalau aku ngobrolin hal kayak gini tuh nggak tahu kenapa hawanya tuh kayak beda. Tapi ya semoga kali ini podcastnya aman ya, karena kita juga nggak mau ada hal-hal yang nggak ada di podcast ini. So Tira, jadi kamu punya pengalaman horor apa? Ini aku ceritain yang baru-baru belakangan ini terjadi sama aku ya. Jadi waktu kita puasa bulan apa sih? Maret, sekarang bulan April ya? Maret awal. Nah, waktu awal bulan Maret tuh nenek aku meninggal. Terus udah gitu, ya ini maksudnya nyambung lah, ada sambungannya sama itu gitu ya. Okay. Terus mungkin kejadiannya baru 2 minggu yang lalu apa seminggu yang lalu gitu, tapi kayak nggak tahu, mungkin aku lagi kangen aja kali ya sama almarhum. Terus jadi waktu itu tuh aku tidur, satu malam aku tidur, terus tahu nggak sih yang kayak ketindihan gitu. Nah kayak gitu waktu itu, tapi jadi aku tidurnya ngadepnya ke sini, ke kanan ya berarti. Ini aku di atas. Terus waktu itu tuh aku lilir, tapi lilirnya tuh karena aku ngerasa badan aku berat. Terus kayak gitu pas aku lilir, kerasa ada yang kayak pindah ke belakang punggung aku. Jadi dianya tuh pindah gini. Jadi kerasa ada yang jadi yang awalnya dia di sini, ya something itu di sini, tiba-tiba jadi di sini gitu. Jadi pindah lagi tuh posisi si itunya teh, si mungkin hantunya gitu ya, pindah posisinya, yang intinya kerasa lah sama aku kalau misalnya dia teh nindihin ini aku, punggung aku gitu. Terus udah gitu aku di situ bacaan gitu ya, baca doa, terus singkat cerita hilang si rasa beratnya something itu. Terus gitu aku mencoba buat tidur lagi lah ya, terus aku kebangun lagi dengan perasaan yang sama, tapi aku udah ganti posisi, jadi ngadepnya ke sebelah sini. Nah kalau pas aku ngadepnya ke sebelah sini itu kayak, kan yang pertama beratnya cuma di punggung doang. Nah yang keduanya itu beratnya udah sampai ke pinggang, sampai ke bawah gitu. Terus di situ aku melakukan hal yang sama, baca doa lagi. Terus udah gitu aku tuh sempet nggak bisa tidur, kayak ngerti nggak sih mau tidur tapi takut karena udah 2 kali nih kan ya. Terus udah gitu aku sempet nelpon dulu ke cowok aku minta temenin gitu, tapi akhirnya aku tidur lagi. Nah yang pas ketiga kali ini nih aku posisinya tuh pindah, jadi asalnya aku kepalanya di sebelah sini, jadi pindah gini, kepalanya jadi di sebelah sana. Nah terus aku sambil teleponan sama cowok aku karena takut teh gini. Terus aku ketiduran lah sambil teleponan itu teh. Ternyata kejadian lagi, ketindihin lagi. Nah di situ juga sama, kerasa ditindihinnya gitu. Tapi di situ tuh aku kayak ngerasa mimpi dan nyata gini. Terus jadi di situ tuh aku ngerasa kayak ketemu sama almarhum nenek aku. Terus aku bilang gini, kan aku ngobrol sama almarhumnya itu bahasa Sunda ya. Terus aku bilang gini, aku tuh datang karena nenek aku di dalam mimpi itu tuh nenek aku tuh lagi duduk. Terus aku datang lah ke dia, terus aku bilang kayak gini, mama tulungan dia berat. Sorry, kamu manggil nenek? Mama tulungan dia dede berat. Aku bilang, kan aku dipanggilnya dede kan di keluarga. Aku bilang kayak gitu. Terus di dalam mimpi itu tuh almarhum nenek aku tuh mijit pinggang aku ini loh. Tapi kerasa banget, kayak dipijit asli, dibantu dikeluarin loh gitu. Dipijit pinggang aku terus sambil didoain di dalam mimpi itu teh.
Terus udah gitu aku ngelihat jelas banget nenek aku ngedoain biar hilang gitu ya. Terus akhirnya kayak dipijit terus sambil digitu gini kayak diangkat gitulah. Terus akhirnya hilang udah di situ. Nah pas rasa sakitnya hilang, aku langsung bangun yang kayak langsung kayak aduh kok kayak nyata banget ya, tapi beneran kerasa sakitnya yang kayak dipijit banget, beneran kerasa. Jadi kayak nyata banget gini pas dipijitnya itu tuh. Terus aku tuh kayak mikir ini tuh nyata nggak sih gitu ya. Aku tadi ketemu sama almarhum nenek, terus kan biasanya kalau sebelumnya juga aku sering kayak gitu dan minta tolong itu emang ke nenek aku gitu. Terus itu kejadian tapi nenek aku udah meninggal. Jadi kayak ini nyata nggak sih gitu. Aku ketemu sama nenek aku di alam yang berbeda gitu. Tapi itu almarhum nenek meninggalnya di rumah juga? Di rumah. Itu posisinya udah kayak 7 hari, 40 harian gitu belum sih? Udah belum. Mungkin baru 2 minggu kali. Karena kan kalau ini orang yang udah meninggal itu kayak ada 7 hariannya itu arwahnya masih ada di rumah, terus 40 harian tuh udah kayak gimana kayak gitu. Masih 2 minggu deh kayaknya, soalnya awal Maret kan meninggalnya. Terus kita tuh tanggal 12 sudah puasa kan, tanggal 12 ke tanggal 13 gitu. Nah pas awal Ramadan, jadi kayak baru 2 mingguan gitulah nenek aku meninggal. Terus aku kemimpiin kayak gitu, dan posisinya tuh yang aku mimpiin kan nyata kan, aku ngerasain gitu. Terus posisinya pinggang aku dipijit itu terasa banget. Tapi pernah nggak sih selain kejadian waktu itu kayak ada nggak sih, pernah nggak sih meskipun cuma selewat doang tuh ngelihat sosok asli nyata langsung? Iya. Pernah. Ini kejadiannya waktu ini cerita beda lagi. Ya, gimana cerita? Ini waktu aku SMP kelas 2 atau kelas 3 gitu. Terus waktu itu aku kan anaknya yang banyak ngobrol, ceria, periang gitu loh. Nah terus waktu itu satu waktu aku tuh yang diem banget, dilihat-lihat sama orang-orang tuh diem banget. Tapi aku ngerasanya ya udah aku biasa aja. Tapi aku juga tahu aku nggak seceria biasanya. Tapi nggak ada yang kayak feel aku lagi kenapa gitu loh. Cuman ya udah aku lagi diem aja di hari itu tuh. Terus waktu itu guru bahasa Arab aku tuh laki-laki, dia nepok ini aku, dipegang gitu. Aku nggak tahu ya dia megangin tuh tujuannya apa, mungkin dia sambil ngeliat atau ngerasain gitu. Pokoknya dia dipegang pundak aku tuh. Terus dia bilang, dia nanya aku kenapa diem terus mata aku tuh tatapannya kosong, jadi kayak aku nggak ngeliat apa-apa gitu. Terus akhirnya aku pulang sekolah tuh disuruh ke lab komputer gitu. Di SMP itu? Di SMP itu kan, di SMP aku tuh lab komputernya gede, yang kayak satu lab tuh ada 40 komputer gitu. Jadi kayak gede gitu kan. Nah waktu itu aku bel pulang sekolah, akhirnya aku ke lab lah, tapi ditemenin sama teman aku satu. Terus aku masuk ke lab sama teman aku, terus ngobrol gitu, diajak ngobrol gitulah sama guru aku waktu itu. Tapi aku lupa ngobrol apa aja. Yang aku ingatnya kayak cuma ditanya, kamu lagi kenapa, lagi ngerasain apa, ngalamin apa belakangan ini, kayak gitu-gitu. Kenapa tatapannya kosong gitu, dilihat sama bapak gitu. Nah selama aku ngobrol sama guru aku itu, aku ngerasa padahal lab itu kosong, tapi aku ngerasa di belakang aku tuh kayak ada orang yang lagi beraktivitas di dalam lab. Ngerti nggak sih, kayak ya orang lagi mainin komputer aja gitu, padahal nyatanya nggak ada. Padahal di situ cuma ada 3 orang kan, aku sama teman aku itu sama guru aku. Terus itu aku menjawab tapi dengan aku yang nggak tenang kayak gini, karena aku merasa di belakang aku tuh ada apa gitu? Ada banyak orang yang lagi melakukan aktivitas gitu. Terus di situ ngobrol, terus sama guru aku juga sempet dikasih air yang udah dibacain doa, terus aku suruh minum. Terus gitu aku minum, terus ya sama dia juga didoain gitu lah aku biar gak kenapa-napa gitu. Ya mungkin guru aku ngerasain aku ada yang ngikutin apa gimana gitu. Terus gitu malamnya aku tidur, terus jam 2 atau jam 3 subuh gitu aku bangun dengan posisi aku ada di lagunan itu. Padahal kan aku merinding ya, ngerasa. Aku kan kamar tuh sendiri ya, tidur sendiri. Terus aku tuh ibu kerja, aku papa tiri. Jadi kalau misalnya
Ibu aku kan kerjanya dari sore ke malam. Jadi kalau misalnya aku tidur tuh kamar aku kunci. Karena kan aku anak perempuan kan, sama papa tiri gitu. Jadi aku suka kunci kamar. Nah, pas malamnya tuh itu pas aku kebangun tuh kayak ini siapa? Kan kamar dikunci gitu. Maksudnya siapa sih yang mau masuk ke kamar gitu? Mau lewat mana juga gitu. Lewat mana juga gitu. Sedangkan aku bangun dengan posisinya aku kayak gitu, terus aku ngeliatnya kayak itu perempuan lagi kayak gini posisinya. Dia senyum. Enggak, aku nggak ngeliat mukanya. Alhamdulillahnya aku nggak ngeliat mukanya. Kalau ngeliat mukanya kebayang kan? Iya. Terus aku nggak ngeliat mukanya, yang aku lihat di situ cuma gelap. Karena kan aku kalau tidur lampunya dimatiin kan, tapi aku ngerasain dia ngelus-ngelus kepala aku. Terus di situ aku baca doa, aku mencoba buat tidur lagi dan alhamdulillahnya aku bisa tidur lagi. Terus aku posisinya kebangun pagi-pagi tuh jam 6 pagi langsung yang kayak tadi malam aku ngalamin apa gitu kan. Tapi posisinya tuh aku ada di posisi yang pas subuh itu aku bangun loh kan misalnya aku tidur di sini nih, ini aku tempat tidur. Nah, aku tuh waktu pas posisi aku lagi ngelamun itu ada di ujung kasur. Jadi pas aku kebangun pagi-pagi jam 6 pagi itu tuh aku masih di posisi itu, masih di ujung kasur. Yang bekas aku dilamun itu. Tapi udah nggak ada si hantunya teh. Jadi aku cuma kebangun dalam posisi aku kayak gitu. Posisi aku dia mana gitu tidurnya. Tapi udah nggak ada yang ngelamun. Itu kira-kira kalau ngira-ngira tuh kan diusap palanya kan. Iya. Itu bisa kerasa nggak sih ini kira-kira umurnya berapa gitu? Kalau kerasa umurnya berapa sih enggak, tapi atau vibes dari si itu. Tapi aku tahu itu bukan nenek-nenek. Jadi kayak ibu-ibu gitu. Awalnya aku ngira itu nenek-nenek. Enggak, bukan nenek-nenek karena rambutnya panjang. Merinding gak sih? Iya, kebayang sih. Iya, rambutnya panjang. Jadi kayak yang kerasanya sih bukan nenek-nenek, tapi udah nggak kelihatan juga ya. Jadi nggak tahu itu nenek-nenek atau bukan. Tapi kalau misalnya dilihat dari rambutnya itu panjang. Jadi bukan kayak orang tua. Bau wangi apa? Enggak ngerasain apa bau bunga melati kah, apa bau bangkai, enggak. Jadi kayak cuma lilir terus ngelihat aku ada di pangkuan dan lagi diusap-usap kepalanya kayak gitu aja. Dia nggak ada ngeluarin suara apa kan? Enggak. Jadi dia benar-benar cuma mangkuk, ngusap-ngusap. Iya. Kayak gitu doang. Itu nggak bisa bayangin sih kalau aku di posisi itu kayaknya udah kebun binatang udah keluar semua kayaknya. Udah ngacir. Iya. Tapi pengen sih di situ teh kayak aku juga sempat mikir-mikir kan itu kan sekolah kan, langsung sekolah. Terus aku teh kepikiran banget kayak kenapa gue lari ya gitu. Kenapa aku nggak lari, kenapa aku nggak teriak gini kayak ya udah yang ada di pikiran teh saat itu cuma baca doa terus tidur. Nah, ini pertanyaannya tadi kan kebangun, terus pas kebangun tuh ngeliat lagi di pangku lagi diusap-usap, terus merem lagi kan? Merem. Itu pas merem lagi tuh kan nggak otomatis langsung tidur nyenyak. Iya. Itu masih kerasa masih banget. Kayak makin jadi makin jauh lebih kerasa nggak sih? Enggak saya ya biasa aja kayak diusap-usap biasa, tapi nggak makin yang karena dianya tahu aku bangun nggak jadi gimana enggak. Tapi ya udah kayak gitu doang nih. Cuman ya itu nggak kayak gitu doang. Iya doang kayak sih, gitu doang. Ya Hmm. mungkin balik lagi yang tadi guru Arabnya ngebahas itu dia udah punya feeling, tapi di sini kamu ada feeling yang kayak ini aku kenapa? Ini curiga nggak sih kayak ini kenapa sih aku diginiin? Belum beres. Nah terus udah gitu di sekolah aku kepikiran lah kan, karena kemarinnya aku habis dipanggil sama guru aku, terus aku pulang sekolah nemuin dia lagi lah. Aku cerita kalau misalnya semalam aku ngalamin kejadian kayak gitu, terus guru aku bilang sebenarnya bapak tuh tahu kamu diikutin dari kemarin, jadi ada yang suka sama aku, tapi bukan suka yang kayak suka gimana ya? Belum cinta. Bukan suka sayang gitu, bukan, tapi kayak jadi itu tuh dia pengen temenan sama aku. Oke. Terus udah gitu pengen temenan, tapi ya udah gitu cuma. Jadi guru aku cuma bilangnya ada yang ngikutin kamu karena dia suka pengen kamu jadi temennya, cuma gitu doang. Terus ya udahlah, aku pikirnya kayak selama aku nggak mengganggu ya udah nggak apa-apa gini. Aku pikirnya bakal menghilang di hari itu gitu.
karena ya dikasih air lagi, dikasih air yang udah didoain gitu. Terus udah gitu pas malamnya lagi si sosoknya tuh udah nggak aku lihat lagi, tapi aku dengar suaranya. Aku nggak tahu suaranya suara sosoknya Rita atau bukan, tapi aku ngedengar ada yang minta tolong. Terus itu kamu responnya gimana? Diem aja apa? Tahu Mesti nggak? ngehirauin atau ngenotis, nyamperin, kepo kayak di film? Nyamperin kepo. Jadi bentar, katanya ini film horor sama dunia nyata tuh nyambung. Paham nggak? Karena kalau kita nonton film horor terus ada setannya, Kepo. tuh orang kepo. Kepo. Nah, jadi dunia nyata juga sama ya. Tapi aku nggak yang langsung kepo, tapi aku sempet kayak gitu gini, kayak ya udah nggak usah dihirauin gitu. Udah itu mah ngeherian doang gitu. Tapi lama-lama teh kok ngomong terus ya, kayak tau gak sih minta tolong merintih, Lirih gitu ya suaranya. Aku ikutin tapi suaranya teh jauh banget. Terus kayak dicari, kan rumah aku lumayan, enggak disebut gede juga enggak, tapi yang tinggal tuh cuma aku sama papa aku berdua doang di rumah. Tapi rumah tuh gede gitu. Terus waktu itu papa aku ada, tapi dia di bawah, aku kan di atas kan. Nah, jadi rumah aku tuh 3 tingkat. Bawah aku di kamar aku di lantai 2, lantai 3 tuh kosong buat jemur baju doang gitu. Oke. Kayak loteng gitu kan. Aku sampai nyari ke loteng nggak ada. Terus tahu nggak sih kalau misalnya kita ngedengar suara yang balik tembok terus pakai gelas kedengaran jelas. Nah, Iya. aku ngelakuin itu Itu tahu triknya gitu dari mana? dari Google. Tapi works gitu ya, kayak kedengar. Iya, karena aku tuh kan bingung, ini suara kenapa sih ada tapi nggak tahu di mana sumbernya gitu. Kayak ya udah, aku akhirnya searching kan gimana caranya biar kita bisa ngedenger suara yang nggak begitu jelas gitu. Terus gitu aku ambil gelas, aku coba didengar di mapai tembok gitu. Suaranya tuh nggak sama aja, nggak makin mengeras sih, cuman kayak Jauh lebih kedengar. jauh lebih terdengar gitu. Tapi nggak jadi keras kedengeran, enggak, tapi kedengeran gitu. Tapi masih nggak tahu sih sumbernya dari mana. Terus aku pas pagi sekolah, aku datengin guru aku lagi, terus aku bilang aku ngedenger ada suara perempuan minta tolong. Terus ya gitu, jawaban guru aku masih sama ya, kayak iya, dia tuh pengen kamu jadi temannya dia, jadi kayak pengen bawa aku gitu. Bahkan sampai sekarang atau Enggak, untungnya udah enggak. itu dianya yang pergi sendiri atau diusir? Aku nggak tahu kenapa itu bisa berhenti, tapi aku nggak yang ngelakuin kayak ngusir dia atau gimana gitu. Cuman itu tuh aku ngedengar suara itu tuh selama 2 atau 3 hari. Aku ngedenger, tapi aku nggak ngelakuin apa-apa, nggak memberi action apa-apa untuk suara itu gitu, untuk sosoknya enggak. Tapi ya udah, kayak ya udah didengerin aja. Terus lama-lama udah nggak lagi. Ini kalau aku ya di posisi kamu, terus sekarang harus nyeritain lagi tuh kayak nggak segampang itu sih Iya. buat aku cerita, karena yang tahu perasaan dan segala sesuatunya di kejadian itu cuma diri kita sendiri. Nah sekarang pertanyaannya, perasaan kamu gimana? Terus masih suka terngiang-ngiang nggak sih misalkan kamu lagi belajar, kamu lagi diam? Karena kan pikiran random tuh suka datangnya secara tiba-tiba dan nggak tahu tempat, nggak tahu jam, nggak tahu waktu gitu. Pernah nggak kayak terngiang-ngiang tiba-tiba kayak keinget lagi? Sering sih, tapi seringnya tuh nggak selalu melulu keinget si kejadian yang itu loh. Jadi aku tuh memang anaknya penakut. Kalau misalnya aku nonton film horor nih, ya takut gitu. Ada perasaan takut aja kalau misalnya pulang ke rumah gitu. Apalagi di rumah kan pernah beberapa kali ngalamin kejadian kayak gitu. Jadi kalau ini tuh takut aja. Kan kamar aku, kalau misalnya aku mau ke toilet harus keluar dulu kan. Jadi sebenarnya deket sih ini kamar, ini tuh pintu. Nah keluar pintu tuh depannya toilet, depan pintu kamar aku tuh. Nah itu tuh kalau misalnya aku mau ke toilet suka yang masih kayak aku mending nahan pipis daripada aku ke toilet gitu. Kayak takut, ngerti nggak sih, takut. Jadi mending sama sekali nggak keluar kamar gitu. Mending aku diem di kamar, nggak kemana-mana sama sekali gitu. Sering kalau kayak gitu. Terus perasaannya kayak kalau untuk di saat itu pas kejadiannya berlangsung sih aku ya takut mah udah pasti lah ya. Cuman bingung gini, kayak tahu nggak sih kayak nggak bisa mikir. Iya. Kayak stuck gitu, blank. Aduh nggak tahu harus ngapain. Jadi aku tuh kalau misalnya lagi ngalamin kejadian kayak gitu tidur
Oke, jadi itu tadi cerita horornya dari Tira. Ada yang mau disampaikan nggak ke penonton? Apa ya, jangan takut lah, Meskipun takut gitu ya, meskipun tapi takut tapi ya udah gitu dah, yang kayak gitu mah pasti ada di sekeliling kita. iya, karena ya itu pasti emang berdampingan sih sama kita ya, tinggal Berdampingan. gimana kita aja gak sih yang ngontrol perasaan takut kita dan lain Jangan sebagainya. ngeganggu aja, jangan ngomong sompral juga. Ya walau emang tahu itu susah gitu ya, tapi ya udahlah. So, aku di sini mau ngucapin terima kasih juga karena bersedia buat ceritain pengalaman horornya, karena bagi aku untuk kita nyeritain pengalaman horor itu bukan hal yang mudah, apalagi ini pengalaman pribadi kita, karena kayak secara otomatis tuh bakal ngebuat pikiran gitu kayak inget lagi sama Iya. masa dan perasaan takutnya waktu itu. Jadi buat kalian semua yang udah dengerin podcast ini, jangan lupa buat di like dan juga komen kalian punya cerita horor apa aja di bawah. So, thank you.